ya energi pun sudah tidak ada. Beda dengan kekalnya Allah yang akan selalu eksis sampai kapanpun. Jadi itu maksudnya ya. Nah, kemudian tadi dikatakan kalau sifat energi itu dapat diubah dari bentuk energi yang satu ke energi lainnya. Nah, sekarang mau contohkan, kalau lampu itu energi apa ke energi apa? Listrik cahaya. Kalau AC? Listrik ke angin. Nyukur. Ayo, apa ya? Ya, kalau AC itu ke energi gerak dulu ya. Dari gerakan itu barulah nanti ada suhu gerakan mesinnya. Nah, itu ya. Sama juga dengan kipas angin. Ya, energi gerak. Listrik itu gerakan dengan geraknya kembali kipas bergerak juga. Terasa aromanya ya. Ada yang tahu ini apa? Kipas. Kita bilang kipas tangan ya, bisa kita bawa kemana-mana ya. Gak kayak kipas di rumah kan harus dicolokin dulu kalau ada listrik. Nah, atau bahasa kerennya mini fan atau mini hand fan karena kita megang pakai tangan kan. Nah, ternyata nih Ibu, ketika kita menggunakan ini itu terjadi perubahan energi. Nah, tapi kan sebelum kita pakai ini kemana-mana, kita cas dulu kan di rumah. Kita charger dulu kan, tadi kan dicas di situ tuh. Nah, ketika saat ngecasnya itu perubahan energi apa yang terjadi? Listrik menjadi waktu ngecas kimia kenapa kimia? Ya, karena baterai ya. Jadi karena menyimpan daya di baterai, maka energi listrik berubah menjadi energi kimia. Nah, kemudian ketika ibu nyalakan, ini perubahan energi apa? Berarti dari apa ke energi apa? Ya, bagus ya, energi kimia ke kalau energi itu kan bisa berubah karena sifatnya seperti itu. Makanya kita akan belajar perubahan energi atau bahasa lainnya itu adalah konversi energi. Nah, jadi nih Ibu, Allah itu sudah menciptakan berbagai macam bentuk energi. Kayak misalkan energi angin, kemarin kan ya, ada energi air, energi cahaya matahari, gitu kan. Nah, sekarang mau nanya, kalau energi listrik itu udah ada aja gitu atau harus diubah dulu baru bisa jadi listrik? Ya. Nah, jadi dengan pengetahuan manusia, kita gunakan energi yang telah Allah ciptakan, kita ubah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu harap dan Ibu bisa memahami apa itu perubahan dari energi mekanik, kimia, listrik, dan kalau 4 energi saja. Nah, yang pertama ada energi mekanik. Siapa yang masih ingat apa itu energi mekanik? Oke, ada energi lagi dalam energi mekanik itu ya? Energi apa aja? Ya, betul ya. Ada kinetik dan ada yang masih ingat kinetik itu apa? Oke, benda itu bisa berpindah karena apa? Ya, karena dia bergerak kan. Nah, jadi kalau kinetik kata kuncinya apa kemarin? Benda bergerak ya. Benda bergerak. Kalau benda bergerak itu menghasilkan apa? Kecepatan ya. Berarti rumusnya masih ingat apa? Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, V ini adalah kecepatan. Kalau M apa? Massa ya. Massa itu pasti ada pada suatu benda kayak kita. Jadi yang kalau Anda baca 60 kg berat badan kita itu bukan berat, tapi massa. Nah, cuman orang Indonesia nyebutnya berat, tapi itu sebenarnya massa ya. Nah, itu kalau kinetik. Kalau potensial apa kemarin? Kedudukan atau posisi. Oke, benda berdasarkan
posisi atau kedudukan. Masih ingat rumusnya? EP sama dengan ya, bagus ya. M kali G kali H. G kemarin apa? Ya, gravitasi ya. Berapa nilai gravitasi kemarin? 10 meter per sekon. Kalau H apa kemarin? Ya, height, ketinggian ya. Ketinggian. Dan ada massa lagi. Kenapa? Karena kita ngomongin benda. Karena benda pasti ada massa. Yang bergerak sama dia massanya sama kan? Nah, itu untuk energi mekanik. Nah, supaya Ibu makin paham energi mekanik. Nah, ini ya, energi mekanik itu adalah ketika energi potensial bersamaan dengan energi kinetik. Nah, contohnya, siapa di sini yang pernah main panah? Ada? Oh, oke, nggak banyak ya. Tapi yang mungkin pernah lihat lah ya. Nah, ketika kita mau bersiap mau mana, kan kita posisikan kan anak panah dan sebagainya. Nah, itu energi apa? Potensial. Potensial. Kemudian ketika ibu lepaskan anak panahnya energi apa? Kinetik. Oke. Itu ada cluenya ya. Cobain nggak ada cluenya. Pernah nonton orang main baseball? Ya, di film-film negeri lah ya. Kalau di Indonesia jarang. Nah, jadi di baseball itu ada beberapa posisi. Pertama yang megang tongkat pastinya, lalu kemudian ada yang megang kayak sarung besar itu untuk nangkap bola. Nah, anggaplah si pemegang tongkat itu kan dilempar bola kan bergerak bola itu kan. Itu energi apa tuh sama bola? Kinetik. Ya, bagus, kinetik ya. Kemudian ketika ditangkap sama salah satu yang megang sarung tangan itu bagus ya. Nah, kalau bulu tangkis energi potensialnya terasa apa? Servis. Ya, saat akan servis ya. Kalau energi kinetiknya? Smash. Oke, bagus ya. Nah, kemudian contoh lainnya nih. Misalkan ibu anak-anak ajak anak L2 jalan-jalan tamasya. Kira-kira mau kemana? Labuan Bajo. Ya, oke lah. Anggaplah mungkin ke bagian daerah tepinya itu kita naik bis ya. Nah, itu kan naik bukit misalkan nih. Nah, ketika naik ke bukit, naik ke atas bukit itu kan mobilnya bergerak kan? Berarti energi apa? Kinetik. Pada saat turun juga energi apa? Kinetik. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika telah di atas bukit itu kan mobilnya masih bergerak kan? Tapi kenapa potensial ya? Ada yang tahu? Posisinya tetap sama ya. Posisinya sama ya, bagus itu ya. Posisinya tetap kedudukannya sama. Atau bisa juga karena ketika mobil di bawah bukit sama di atas bukit itu ada perbedaan kan? Apa bedanya? Kecepatan. Ketinggian kan? Kalau di sini tingginya beda kan sama yang di atas bukit. Nah, itulah sebab makanya dia energi potensial. Oke. Nah, aplikasi energi mekanik ini itu ada pada generator. Kemarin pas kita belajar sumber energi dapat diperbarui, itu kan kita ada bahas tentang PLTA kan. PLTA kemarin pemberi tenaga air. Kalau PLTB Wakil tenaga bayu. Ya, dalam artian angin ya. Nah, ketika pembangkit listrik itu kan air atau angin menggerakkan turbin kan. Nah, di dalam alat itu ada namanya generator. Nah, ternyata ibu bukan generator yang menghasilkan listrik, tetapi dari energi gerak tadi yang dibuat oleh air atau angin itu, nah itu kan menggerakkan turbin kan, itulah energi mekanik yang bergerak. Itulah kemudian oleh generator diubah menjadi energi listrik. Makanya kita bisa pakai PLTA itu bisa menghasilkan listrik karena perubahan energi tersebut. Supaya lebih paham kok bisa ya energi gerak berubah jadi energi listrik. Oke. Jadi di sini ada video ya. Jadi ada dinamo, ada kumparan. Ini kumparan besi dilihat sama kawat. Lilitnya itu nggak cuma 1-2, tapi bisa sampai 500, 600, 1000 lilitan. Nah, kemudian oke. Gitu ya. Oh, itu bahasa Inggris, dengerin ibu aja ya. Nah, kemudian itu ada kabel dihubungkan ke lampu.
Dan ada yang hitam itu kayak roda. Dan kemudian yang merah biru itu apa? Yang bisa tebak? Kalau yang N itu apa itu maksudnya? North. North, berarti kutub utara ya. Kalau yang S berarti kutub selatan. Nah, jadi coba Anda lihat di videonya. Itu kan rodanya bergerak ya. Nah, kemudian ketika roda itu bergerak, yang dinamo sama kumparan juga bergerak. Karena kumparannya tidak di dekat magnet. Nah, jadi gerakan itu akan membuat kuat medan magnet dalam itu akan terus berubah-ubah karena ada gerakannya itu. Nah, kemudian karena gerakannya itu membuat kuat medan magnet itu berubah-ubah, nah itu akan menghasilkan namanya induksi magnetik. Yang juga kita sebut sebagai GGL atau gaya gerak listrik. Jadi ada namanya GGL, gaya gerak listrik. Jadi inilah yang membuat yang menampakkan bahwa listrik itu ada berubah dari gerak itu ke listrik ini. Apa buktinya, Bu? Nah, tadi dari video kita lihat. Oke, coba lihat ya. Ini gerakan tuh. Nah, lampunya nyala kan? Nah, berarti ada arus listrik yang menjadi gitu ya, situ mengalir gitu ya. Nah, itu dia untuk maksud dari kenapa kok bisa ya energi gerak berubah jadi energi listrik, karena kuat medan magnet yang berubah akan menghasilkan induksi magnetik dan gaya gerak listrik atau GGL. Nah, ini dia rumusnya. Nah, jadi anak ibu juga tahulah ilmu yang dipelajari sama anak SMA. Kalau ini mereka belajar listrik. Nah, jadi ibu mau ngasih tahu supaya ibu nambah juga ilmunya. Jadi GGL ini disimbolkan dengan angka 3 terbalik. Atau kayak apa ya? Ya, angka 4 Wijaya ya, bahasa Arab ya. Nah, itu adalah gaya gerak listrik. Itu satuannya apa di situ? Gaya induksi. Apa itu? V. Apa itu V? Ayo, kasih ingat Kak kemarin. Volt ya. Ya, bagus. Satuannya volt. Kemudian di situ ada minus N. Minus N itu apa di situ? Jumlah lilitan. Tadi kan di pengantar kan ada lilit sama kawat kan? Nah, itu ada jumlahnya. Nah, itu dihitung juga karena berpengaruh. Jumlah lilitan itu N. Satuannya nggak ada ya. Lalu kemudian langsung ibu buat aja lah ya rumusnya. GGL minus N. Ada yang masih ingat segitiga ini apa? Delta. Ya, delta. Bagus. Apa itu delta? Apa? Ayo, apa itu delta kemarin? Apa maknanya delta ini? Selisih atau kurangan. Ya, selisih atau pengurangan. Bisa juga kita bilangnya perubahan. Nah, kemudian simbol sebelah itu apa, Bu? Jadi cara bikinnya, bikin dulu lingkaran kan, terus kita kasih garis di tengahnya. Nah, ini kita sebut dengan flux magnet. Flux magnet. Nah, satuannya apa, Bu? Itu Weber, atau nggak Weber itu apa? Weber? Ya, betul ya. WB atau Weber. Ini satuannya. Nah, kemudian kita bagi delta T. Berarti delta ini adalah perubahan apa T? Waktu. Ya, waktu apa kemana satuannya? S sekon ya. Ya. Dan ini kita bisa juga sebut delta T itu adalah selang waktu. Nah, seperti itu. Nah, supaya anak ibu makin paham sama rumus itu, ibu ada contoh soalnya nih. Nah, contoh soal pertama. Biasanya kalau kita kerjakan soal fisika, kita buat apa dulu? Ya, diketahui ya. Atau kita sebut juga diket boleh ya. Ini nomor 1. Nah, kita baca sama-sama soalnya.
Sebuah kumparan berjumlah 1000 lilitan. Berarti diketahui apa tuh? N. N-nya berapa? 1000. Kemudian apa lagi tuh? Mengalami perubahan flux magnet dari 0,09 kali 10 itu pangkat ya, pangkat minus 2 Weber menjadi 0,06 kali 10 pangkat minus 2 Weber. Berarti di sini ada keadaan pertama. Keadaan pertama itu kita buat flux magnetik 1. Berapa nilainya? 0,09 kali 10 pangkat minus 2 Weber. Kemudian yang flux magnetik keadaan kedua 0,0 kali 10 minus 2 Weber. Nah, kalau kita cari perubahan berarti gimana caranya? Perubahan flux berarti caranya gimana kemarin? Flux kedua dikurang flux pertama. Berarti 0,06 dikurang 0,09 berapa? 0,03 kali 10 minus 2 ya. Karena kan ininya sama kan, maka nggak perlu diubah. Oke. Lalu kemudian apa lagi diketahui di situ? Dalam selang waktu 2 detik. Berarti apa tuh? Delta T ya. Delta T sama dengan 2 sekon. Ini ditanya apa? Ya, bagus ya. Berarti DGL-nya berapa? Nah, sekarang kita coba jawab. Apa rumusnya tadi? DGL sama dengan minus N delta flux per delta C. Kalau ibu buat tanda kurung gini boleh berpisah? Boleh. Minus N-nya tadi min 1000 ya. Delta fluxnya tadi berapa? 0,03 kali 10 minus 2. Delta T-nya 2. Nah, kalau ibu lihat kayak gini, kita nggak pakai kalkulator, pasti bingung kan? 0,03 bagi 2 gimana caranya ya? Pasti agak bingung lah ya. Membaginya susah gitu ya. Nah, sekarang ibu ada tips. Nah, pertama kita harus kenal dulu dengan ini. Sekarang ibu mau nanya, 1000 kalau ibu bikin sama dengan 10 pangkat 3 sama nggak? Sama ya. 10 kali 10 kali 10 1000 kan? Ya, kalau ibu bikin ini 1 kali 10 pangkat 3 sama nggak? 10 pangkat 3 sama ya. Ini satunya nggak ditulis, ini ditulis ya. Nah, kalau ibu bikin 0,001 berarti 10 pangkat berapa? Ada yang tahu? Minus ya. Minus 3. Bu, kenapa minus, Bu? Jadi kalau ada angka di belakang koma, kita hitung aja 1, 2, 3. Berarti itu kita pakai minus 10 minus 3. Bisa juga kita bikin 1 kali 10 minus 3. Nah, ini berarti boleh ya ibu bikin minus 1 kali 10 pangkat 3. Sama kan? Sama? Sama. Kalau ini ibu bikin 3 kali 10 minus 4 bisa? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Iya, bisa ya. Ini kan dua angkanya belakang koma, berarti minus 2 kan? Ditambah minus 2 di sini, berarti minus 4. Nah, ini per 2. Nah, gampang lagi kita kerjanya nih. 3 bagi 2 berapa? 1,5 ya. Kali 10 minus 4 ini. Oh, ini negatif ya. Karena kan 0,06 kurang 0,09 kan. 6 kurang 9 kan minus 3. Ini min. Ini min juga. Ini min 1 kali 10 pangkat 3. Nah, gimana cara mengkalikannya, Bu? Pertama 1 kali 1,5. Negatif sama negatif? Positif. 1,5. Nah, gimana ya? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 4. Ada yang tahu caranya? Nah, contoh ya. Jadi 10 pangkat 5, kalau kita kali 10 pangkat 2, itu bukan 5 dikali 2, melainkan 5 ditambah 2. Jadi kalau itu kali, maka dia ditambah. Maka hasilnya berapa? 10 pangkat 7. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ini 10 pangkat
minus 1. Nih ibu jelas, ibu apakan sedikit jabarkan. 10 pangkat 3 ditambah minus 4. Berarti kan 10 3 kurang 4. Berarti 10 minus 1. Itu asalnya ya. Nah, apa satuannya nih? Satuan apa tadi KL? Volt ya. Dan ibu bisa juga kan kalau bikin ibu nggak mau ada koma. Jadi 15 kali 10 pangkat ini 1 di belakang koma, 1 minus 2 ya. Paham kan maksudnya? Nih, ini kan 10 minus 1. Ibu nggak mau ada koma nih. Ibu maunya 15 saja gitu kan, nggak ada komanya. Tapi kita hitung yang di belakang koma berapa angka? 1. Berarti minus 1. Minus 1 dulu. Nah, minus 1 ditambah minus 1 yang ini minus 2. Gitu ya. Nah, atau boleh juga kalau ibu mau koma semua nggak mau ada pangkat-pangkat. Berarti 0,15. Kan ya kan? 2 di belakang koma nampak? 2 di belakang koma kan minus 2 kan? Nah, gitu ya. Jadi kan kalau dikali dia ditambahkan. Gimana kalau dia dibagi, Bu? Dikurang? Ya, bentar ya. 10 pangkat 6 dikurang jadi bagi 10 pangkat 2 berarti 6 bagi 2 berarti 10 pangkat 6 bagi 2 4. Ya. Oke, 3 ya. Nah, kayak gitu caranya ya. Komplek ya? Hah? Oh iya, dikurang ya. Berarti 4 ya, betul. Ibu ngetes fokusnya, fokus nggak? Iya kan, 6 kurang 2? 4. Kita jabarkan ini. Oke, coba dicatat dulu biar paham. Namanya aja boleh, kalau nggak kejar foto ya. Nah, foto aja boleh. Kalau masih bingung atau mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Kalau dia bukan angka, kan positif untuk pangkatnya. Nah, kalau nolnya 2 berarti apa? Berapa? 10 pangkat 2 kali 1 ya? 6 kali 10 pangkat 2. Minus, tapi minus, minus. 6 kali 10 pangkat 2. Yang mana sila? Nah, sama tadi kan kalau di belakang koma berapa? 3, berarti minus berapa? Kali 10 pangkat minus. Udah betul, 12 kali 10 pangkat kali 10 pangkat minus. Kenapa 3? 3 ada koma ya. Ya, ada 5. Nah, tinggal dikali lagi. Bentar ya. Sembari mencatat, boleh cari yang nomor 2. Nanti yang bisa bantu ibu kasih terus. Nomor 2 boleh ya dicari. Itu cuma ganti angka kok, caranya sama. Oh ya, selagi itu siapa yang mau maju? Nah, ini duluan ibu nampak tangannya. Silakan ya. Boleh aku? Kami harus siap pelajari ya. Oh, Perhatiannya, coba lihat LKPD-nya. Di halaman awal itu ada ringkasan materi. Nah, kemudian di halaman depan itu ada soalnya. Totalnya itu nih ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat yang perubahan, sama yang terakhir soal kelima perhitungan. Nah, jadi anak ibu cukup satu kelompok kerjakan di kertas ini aja. Buat dia lengkap anggotanya, kemudian kelas dan segala macamnya. Buat jawabannya langsung di sini. Kalau nggak cukup di belakang ini juga boleh. Nah, setiap orang wajib ada nulis di dalam kertas ini. Nggak boleh nggak? Bu, gimana Bu
pertanyaan? Ada ya. Nah, silahkan kerjakan. Dan kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditanya, oke? Nanti setelah selesai, setiap kelompok maju presentasi. Misalkan kelompok 1 yang maju presentasi soal pertama, kelompok 2 soal kedua. Selagi kawannya presentasi, cek database masing-masing. Kira-kira betul nggak jawaban temannya atau betul nggak jawaban punya kalian? Nah, kalau misalkan salah, kita cari yang benarnya yang mana. Yang belum siap APD-nya silakan bawa PR ke rumah. Kemudian sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Apa aja boleh? Sedikit aja nggak apa-apa. Siapa yang mau simpulan? Ya nggak apa-apa. Silakan dia. Coba. Kalian dengarkan ya. Energi adalah kemampuan dalam kerja dan usaha. Kedua ada energi dinamis, lalu akselerasional, listrik, kimia, dan energi nuklir. Ya betul ya. Ada lagi yang menambahkan? Satu orang lagi terakhir. Vila. Tambahkan apa aja? Sebaliknya juga boleh. Perubahan energi itu terbagi empat, yaitu ada listrik, kalor, kimia, dan elektronik. Oke, masih sama ya. Kalau perbandingan itu ada 4. Oke, tadi rumus yang terakhir apa? JGL sama dengan minus N dikali delta flux magnetik dibagi delta T. Nah, kemudian PR kita satu lagi. Bentar ya. Nah, carilah harga listrik di rumah. Ya, cari udah tahu ya. Cari alat elektroniknya apa, wattnya berapa, berapa pemakaiannya, golongan listrik rumah Anda Ibu berapa. Kemudian bandingkan dengan hasil dari listrik kemarin. Misalkan di bulan Oktober kemarin 200.000. Nah, kira-kira hitungan untuk Desember ini apakah sama harganya atau lebih mahal atau lebih murah ya? Nah, itu kerjakan di buku latihan masing-masing. Beda rumah, beda pasti kan. Jadi nggak bisa nyontek ya. Tapi caranya boleh